menjadi salah satu perkembangan hukum yang paling menyita perhatian publik ya akhir-akhir ini. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik menetapkan Febri bersama satu pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan 3 kasus besar sekaligus, yaitu sektor batubara, pengelolaan dana asabri, serta persoalan di Krakatau Steel ya. Bahkan perkara ini juga mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang yang menandakan adanya upaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho. Wawancara Pro 3. Selamat siang Prof. Hipnu. Salam sehat. Selamat siang Mbak. Iya sehat. Ya, alhamdulillah baik ya Pak Hipnu ya hari ini. Oke, kita menyoroti soal kasus ex Jampitsus yang masih ramai diperbincangkan masyarakat. Kalau bisa dijelaskan secara sederhana mungkin kepada pendengar, apa sih yang menjadi syarat utama seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi seperti ini, Prof? Ya, untuk dijadikan tersangka itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu bahwa seseorang itu menghendaki dan mengetahui. Jadi ini Pak Ex Jampitsus itu menghendaki, tahu akan perbuatan yang dilakukan. Itu syarat subjektif. Syarat objektif ada suatu peristiwa. Nah, peristiwa yang kita dengar itu kan baru terkait dengan pemerasan. Jadi seorang pegawai negeri, penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan pemerasan atau melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Itu pemerasan objeknya. Atau yang kedua terkait dengan gratifikasi, yaitu menerima sesuatu dari seseorang, bahwa kaitannya seorang pegawai negeri, penyelenggara itu tidak boleh sama sekali menerima sesuatu, karena menerima itu sebagai bentuk harapan ke depan, sebagai suap pasif untuk ke depan ditagih kembali, gitu. Yang ketiga terhadap pencucian uang. Pencucian uang itu menyamarkan dari hasil kejahatan yang dilakukan. Nah, kita itu baru mendengar apa yang dilakukan dalam pasal yang disangka, yang pasal yang dituduhkan, ya, dan baru subjeknya orang yang melakukan. Nah, disitulah yang akhirnya menjadi tersangka. Apa itu tersangka? Seseorang karena perbuatan keadaannya. Perbuatan keadaannya itu apa? Ditemukan bukti, ditemukan barang yang menjadikan dia menjadikan tersangka. Jadi karena perbuatannya, karena buktinya, dia menjadi tersangka. Begitu Mbak kira-kira. Jadi sudah ada bukti, maka ditetapkan sebagai tersangka. Yang kuat juga ya buktinya ya Prof. Hipnu. Oke. Dalam hukum pidana apakah memungkinkan Prof, jika satu tersangka ini dijerat dalam beberapa perkara sekaligus? Kalau iya bagaimana mekanismenya? Iya, sangat mungkin. Itu ada yang disebut namanya konkursus, perbuatan berlanjut ya. Perbuatan berlanjut ya. Ada suatu perbuatan berlanjut, jadi melakukan pemerasan, kemudian juga menerima gratifikasi, kemudian juga melakukan pencucian uang. Dimungkinkan perbuatan berlanjut. Nah, dalam perbuatan berlanjut ini nanti hukuman yang terberat yang mana yang pakai? Ditambah sepertiganya. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin 10, gratifikasinya 12, nanti bisa 30 tahun. Enggak. Nah, hukuman kita adalah yang terberat ditambah sepertiga. Nah, itu mana yang terberat? Gitu Mbak, kira-kira Mbak. Ya, jadi dari 3 mana yang terberat, kemudian dikalkulasikan dengan sepertiganya yang lain gitu ya Prof. Hipnu? Iya, yang lain. Nah, ditambahkan sepertiganya begitu. Oke. Nah, bagaimana Anda kemudian melihat penggunaan pasal berlapis ya dalam kasus ini? Apakah memang diperlukan untuk memperkuat dakwaan dari tersangka ini? Ya, sangat diperlukan ya, karena pembuat dakwaan itu kan membuat jaring, Mbak. Jadi jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Karena apa itu bebas? Bebas itu apabila seseorang tidak terbukti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jadi di sini penuntut umum harus berlapis-lapis antara primer, sekunder, primer dan sebagainya, gitu. Atau terkait dengan dakwaan alternatif 1, alternatif 2 atau kumulatif. Itu bagian suatu ya istilahnya jawab menjaring. Jaring jadi pasal, jangan sampai tersangka atau terdakwa itu bebas atas dakwaan yang dilakukan. Nah, itulah kuncinya seorang penuntut umum harus memperlakukan seperti itu. Baik. Nah, menariknya dalam kasus ini kan dilakukan penggeledahan di banyak lokasi ya Prof. Termasuk ada money changer, kemudian tempat usaha, kafe ya. Secara teknis bagaimana penyidik menelusuri aliran dana hingga akhirnya sampai ke titik-titik ini Prof? Ya, sekarang kan baru pengungkapan. Makanya nanti di dalam pengungkapan kriminalistik itu ada investigasi. Nah, ini kan belum investigasi. Pak Febri belum investigasi. Mengumpulkan bukti ya? Iya, baru nanti bukan rekonstruksi, terkait dengan penyesuaian bukti, ya gitu. Jadi ada investigasi, ada sebagai bentuk buktinya betul atau tidak.
Betul tidak. Ini yang menjadikan suatu baru kemudian rekonstruksi. Okay. Jadi rekonstruksi itu barang emasnya itu dari mana, kapan, di mana perolehannya, uangnya juga dari mana, itu harus digambarkan secara utuh. Itu Pak. Jadi dari kaitannya investigasi menjadikan konfrontasi lah. Ini konfrontasi. Bener nggak emasnya? Kemarin kan bukan, ini emas orang lain, ada pemiliknya. Lah itu dikonfrontasi. Betul nggak uang ini? Oh ini bukan uang saya kan gitu. Lah kalau dalam ilmu hukum namanya tersangka itu mesti mengelak. Makanya asas hukumnya itu asas non self incrimination, bahwa keterangan terdakwa tidak mempunyai suatu nilai. Itulah konfrontasi. Iya kanan. Siapa juga yang mau mengakui ya, Prof ya? Dengan hasil sebesar itu ya. Itulah konfrontasi itu penting sekali nih. Emasnya dari mana, perolehannya kapan, mengangkutnya kan begitu loh. Iya. Nah kita juga melihat ya kasus ini kan ditangani dengan skema bersama atau joint investigation ya antara beberapa institusi. Kalau dari sisi hukum apa yang menjadi kelebihan dan juga tantangan dari model penanganan seperti ini? Ya, joint investigation itu suatu taktik ya. Bagaimana pengungkapan perkara itu ada suatu bersama-sama, joint bersama-sama, ada sama investigasi antara penyidik Polri dan namanya Kortas. Nah ini kan belum kejaksaan ya. Belum ya. Ya, belum ya. Baru kan pelimpahan. Ya, baru betul. pelimpahan. Ya, lah pelimpahan ini yang akan menjadikan bagaimana sebetulnya, bagaimana suatu kasus itu sebetulnya tugas polisi ini sebetulnya. Polisi belum selesai karena asas diversi fungsional, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum. Tapi karena kebijakan politik mungkin ya, kemudian perkara dilimpahkan kepada kejaksaan, gitu loh. Dilimpahkan penanganannya ya, itu juga bagus lah. Tapi permasalahan ada di kejaksaan nanti ini menurut saya. Bagaimana bisa mengungkapnya, bagaimana objektivitasnya, bagaimana integritasnya. Wong itu kan semua dilihat, gitu loh Mbak. Ini yang menarik dalam kasus ini. Memang satu atap, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum. Tapi kalau kita biasa pengungkapan perkara, itu jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai penyidik. Itu namanya asas diversi fungsional. Pelimpahan kalau sudah masuk pada P21 gitu loh. Oke. Tapi ada potensi ini tidak Prof? Tumpang tindih kewenangan ya, bisa dikatakan seperti itu? Oh enggak tumpang tindih. Justru di KUHP sekarang itu memang koordinasi. Koordinasi sebagai bentuk satu pemikiran sebagai pra penuntutan untuk sama-sama mempersiapkan di dalam suatu penuntutan. Itu sudah ada. Itu kira-kira Mbak. Oke. Nah, kita tahu ini kan ada jabatan khusus ya sebelumnya yang diemban oleh tersangka ya. Apakah ada konsekuensi hukum ataupun pemberatan tertentu kalau apa yang bisa muncul mungkin dalam proses persidangan nantinya, Prof? Maksudnya gimana? Ini kan pejabat tinggi ya, penegak hukum. Apakah ada konsekuensi hukum ataupun pemberatan tertentu? Karena memang memegang wewenang tersendiri ya, Prof Hipnu. Oh ya, itu sebagian dari politik pemidanaan. Kalau memang sebagai bentuk usaha dalam rangka untuk pencegahan ke depan, ya memang kalau pejabat pengendali itu harus lebih tinggi. Itu. Ibaratnya tidak ampun gitu. Itu namanya kan pagar makan tanaman, kan gitu loh. Dia selalu berkuar-kuar untuk melakukan pemberantasan, malah dia korupsi. Nah, itu saya kira yang tidak konsisten. Kalau orang Jawa jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, kan gitu tuh Pak. Seharusnya yang dipercaya tapi malah menyelewengkan jabatan ya seperti itu. Oke. Kasus ini kan juga bisa dikatakan menyita perhatian bahkan Presiden dan juga diawasi oleh DPR. Bagaimana kemudian menjaga agar proses hukum ini tetap independen di tengah tingginya atensi publik dan juga situasi saat ini? Iya, saya kira semua kan mengawasi kan. DPR atas tugasnya sebagai pengawasan. Kemudian kejaksaan juga ada komisi kejaksaan, polisi juga ada Kompolnas, masyarakat juga NGO lah. Ini saya kira sama-sama mengawasi. Karena harus betul-betul objektif karena ini menyangkut jantung penegakan hukum. Ya. Jantung penegakan hukum karena kejaksaan itu jantungnya loh Mbak. Kejaksaan itu pintu sebagai eksistensi lembaga negara. Kan gitu kan. Profilnya di sana lah. Ini kalau nanti itu tidak objektif, tidak independen, bagaimana taruhan ke depannya? Nah, dampaknya seperti apa mungkin yang bisa muncul ya terhadap kepercayaan publik ketika kasus ini melibatkan figur penegak hukum? Trust, Mbak. Trust negara runtuh. Karena cermin penegakan hukum itu ada di kejaksaan. Jaksa itu cermin lembaga penegak hukum. Jadi kalau sampai nanti tidak optimal, ya mau dikata kita semua seperti ini. Nah gitu. Tantangannya seperti itu. Tantangan yang paling berat oleh negara, oleh kepolisian, oleh kejaksaan, atau oleh pengadilan nanti dalam mengungkap kasus seperti ini. Jadi bagaimana untuk memulihkan kepercayaan ini, Prof? Ya, kita harus mengawalnya dan kemudian berjalan pada koridor hukum dengan semangat untuk menjadikan bahwa efek jera tidak terjadi pada penegak-penegak hukum yang lain. Itu yang menjadikan seperti. Jadi tidak masif, seolah-olah kan masih terus ini. Muncul di sana, muncul terus lah. Itu yang menjadikan efek deterrent. Jadi kalau kita dulu
pembuat undang-undang itu kepada rehabilitatif, bahkan restoratif tujuan pemindahan. Oh, kalau kita enggak, ini adalah retributif pembalasan kalau itu. Kan itu loh. Okay. Menjadikan efek jera. Sehingga publik menilai ya, bisa menilai bagaimana kekuatan dari hukum itu sendiri ya. Kembali lagi ke trustnya nanti ya, Prof. Hipnu. Itu kira-kira seperti Mbak. Oke, jadi ke depan apa yang perlu diperbaiki sehingga kasus serupa ini tidak terulang, terutama di level pejabat tinggi ya, Prof? Ya, keteladanan ya. Keteladanan dalam mengungkap suatu perkara, objektivitas dalam mengungkap perkara, peran-peran masyarakat, peran-peran NGO, peran-peran pengawasan harus optimal. Karena disitulah sebagai kontrol di dalam penegakan. Tanpa kontrol, wah itu tidak bisa. Dan itu harus dimaknai jangan bertentangan. Itu bagian dari masukan. Itu ya saya kira perlu dilakukan dalam pengembangan ke depan, Pak. Oke, sehingga ini tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga memperkuat sistem hukum kita ya, secara keseluruhan. Betul, ya, Prof. Hipnu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Prof. Hipnu atas waktunya siang ini di Pro 3. Selamat akhir pekan, Prof. Selamat siang. Siang. Demikian pendengar ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Wawancara Pro 3.